Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua bisa berkumpul di room Zoom ini untuk melaksanakan kajian Anisa jilid pertama. Nah, eh, yang terhormat Sekretaris Jenderal Teh Nurul Azizah Puji Utami, yang terhormat Teh Cindy Agisriani sebagai pemateri kita, yang terhormat Teh Andara sebagai Koordinator Ahwat Departemen Agama Himas Polban, dan juga yang terhormat Asri Salistia sebagai Ketua Pelaksana Kajian Anisa Jilid pertama ini. Dan yang saya banggakan juga teman-teman sekalian sipil 20 sampai dengan 17 Himas Polban. Kemudian untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nisha. Kepada Nisha, apakah sudah ada di room? Saya ada. Ya, baik. Kepada Nisha, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghama katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Nisha yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dibacakan. Semoga kita yang mendengarkan, baik itu Nisha yang membaca dan kita yang mendengarkan, kita mendapatkan keberkahan sampai akhir acara nanti dan juga kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Kemudian untuk acara selanjutnya ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Salwa Mardotillah kepada saudari Salwa Mardotillah. Waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lil haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Salwa Mardotillah yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa yang dibacakan oleh Salwa, kita senantiasa diberikan kelancaran sampai akhir acara nanti dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat juga kita terapkan. Nah, sebelumnya tadi saya lupa perkenalan ya. Jadi saya akan izin memperkenalkan diri dulu. Di sini saya sebagai MC, saya Lulu Fauziah dari kelas TA20. Saya sebagai MC yang akan memandu acara ini, yaitu acara kajian Anisa jilid pertama sampai dengan selesai. Nah, sebelum dari semuanya, izinkan saya untuk membacakan peraturan bagi peserta. Yang pertama,
Yang pertama, peserta hadir 5 menit sebelum acara berlangsung, kemudian peserta mengonfirmasi apabila tidak hadir dengan alasan dan bukti. Peserta mengisi daftar hadir pada link yang sudah disediakan, peserta menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sopan, peserta diharapkan on cam selama acara berlangsung jika tidak ada kendala, dan peserta juga off mic selama acara berlangsung kecuali jika peserta dipersilahkan oleh moderator atau MC. Nah, juga peserta mengonfirmasi jika ada kendala dan peserta yang ingin bertanya di sesi pertanyaan nanti, maka silahkan menuliskan nama _izin bertanya di kolom komentar. Kemudian saat berbicara, peserta wajib menyebutkan nama dan kelas. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin peserta sudah dikirimkan di grup peserta dan juga akan dikirimkan di kolom chat. Silahkan dibaca untuk peraturannya. Nah, kemudian izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama itu ada pembukaan yang alhamdulillah sudah terlaksana, ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nisha, alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian pembacaan doa oleh Salwa sudah terlaksana. Ada sambutan dari Sekretaris Jenderal, sambutan dari Koordinator Ahwat, dan sambutan dari Ketua Pelaksana, pemaparan CV pemateri, pemaparan materi oleh Teh Cindy, sesi tanya-jawab, ice breaking, doa, dan penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, untuk acara selanjutnya, ada sambutan yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal dari Himas Polban, ada Teh Nuraziza Putri Utami. Maaf, Nuraziza Puji Utami, apakah Teh Tami sudah ada di room? Tidak. Baik, kepada Teh Tami, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Lulu selaku MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada Teh Cindy Agisriani dan juga kepada panitia acara kajian Anissa dari Departemen Agama Himas Polban yang membantu menjadikan acara ini agar sukses. Dan juga kepada para partisipan yang telah hadir di acara kajian Anissa pada kali ini dalam kondisi sehat dan tanpa ada kekurangan. Sebelumnya izinkan pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Dalam kajian ini, saya mengajak kepada teman-teman sekalian kiranya untuk membahas kajian ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menghasilkan hasil yang positif untuk kebaikan kita bersama. Mohon kepada teman-teman dijaga etikanya, dijaga etika berdemokrasi saat seseorang sedang menyampaikan pendapat maupun gagasan. Dan juga saat diminta untuk berbicara, kiranya sampaikan pendapat itu dengan seefisien mungkin. Mudah-mudahan kajian ini akan menghasilkan hasil yang bermutu dan juga dapat menghasilkan hal-hal yang baik untuk kita semua. Dan juga pada teman-teman diharap untuk menjaga kode etik berdiskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dalam kajian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Tami yang sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Koordinator Ahwat dari Departemen Agama Himas Polban, ada Teh Andara Dewi. Apakah Teh Andara Dewi sudah ada di room? Baik, sekali lagi, apakah Teh Andara sudah ada di room? Sudah. Untuk itu, kepada Teh Andara, waktu dan media, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita awali acara ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberi kita beribu nikmat, baik nikmat iman serta Islam dan ditambah nikmat sehat walafiat.
dan salawat serta salam terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Terima kasih kepada pemateri Teh Cindy Agisriani, kepada para panitia kajian Anissa yang telah menyelenggarakan acara ini, serta seluruh akhwat jurusan Teknik Sipil Negeri Bandung yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara kajian Anissa yang bertemakan Between Hijrah, Career, and Education. Saya selaku perwakilan dari Departemen Agama Himas Polban akan menjelaskan sedikit mengenai pergerakan Departemen kami kali ini, yaitu kajian Anissa adalah sebuah pergerakan yang bertujuan sebagai wadah untuk diskusi oleh para akhwat di lingkup jurusan Teknik Sipil Polban dan pembahasannya meliputi hal-hal kemuslimahannya. Tidak usah berlama-lama, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Andara yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan lagi kepada peserta untuk yang tidak berkendala, silakan untuk menyalakan kameranya sebagai upaya kita untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Nah, untuk acara selanjutnya ini ada sambutan lagi, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Kajian Anissa Jilid 1 ini. Ada Asri Salistia. Kepada Asri Salistia, waktu dan media saya persilahkan. Ya, terima kasih Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Teh Nur Azizah Puji Utami sebagai Sekretaris Jenderal, yang terhormat kepada Teh Cindy Agisriani sebagai pemateri, yang terhormat kepada Teh Andara selaku Koordinator Akhwat Departemen Agama, dan kepada teman-teman akhwat jurusan Teknik Sipil yang berbahagia. Teman-teman semua, terima kasih karena telah hadir pada acara hari ini, yaitu acara kajian Anissa dengan tema Between Hijrah, Career, and Education. Dari acara ini, saya berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih jauh lagi tentang hijrah, karir, dan education, dan semoga kita sebagai manusia, sebagai perempuan, bisa menjadi wanita-wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara kajian Anissa pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Astri yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, untuk teman-teman yang belum mengisi presensi awal, bisa langsung mengisi presensi yang sudah di-share panitia di kolom komentar. Nah, untuk acara selanjutnya nih, kita mengaba-ngabai dulu nih untuk acara inti. Nah, Lulu mau menyapa dulu nih pemateri kita. Kepada Teh Cindy, apakah Teh Cindy sudah ada di room? Sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Teh, apa kabar, Teh? Alhamdulillah, semua gimana, sehat juga? Gimana teman-teman? Semoga dalam juga ya, jaga kesehatan lagi ya. Yang kedua. Ya Teh, lumayan ngeri juga ya Teh pandemi sekarang. Kuliah online berarti udah 1 tahun lebih ya? Iya Teh, betul. Buat maba ini Teh belum ke kampus Teh, masih di depan yang tahun kemarin juga pengenalan kampusnya juga online kan?
Betul Teh. Buat Teteh sekarang kesibukannya apa nih Teh? Baru beres proyek, belum ada proyek lagi ya. Mungkin beres PPKM mulai lanjut lagi mungkin. Gitu. Online juga Teh? Apanya? Kalau di proyek tetap, kalau saya lebih biasa di site sih. Kalau misalnya di kantor nggak biasa. Oh iya ya Teh. Oke Teh. Untuk selanjutnya mungkin Lulu mau izin memaparkan CV dari Teteh ya. Ya Nah, mangga. buat panitia silahkan untuk di-share CV-nya. Nah, boleh digeser ke atas. Oke, untuk pemateri kita kali ini, yaitu ada Teh Cindy Agisriani yang baru saja saya ajak berbicara nih. Eh, nama kepanjangan Teteh ini adalah Teh Cindy Agisriani, ST. Beliau merupakan seorang quantity surveyor dengan profil pribadinya adalah seorang profesional konstruksi dengan pengalaman bertahun-tahun di lokasi dan pernah mengelola berbagai proyek besar seperti yang beliau sebutkan tadi bahwa beliau baru baru selesai nih mengerjakan satu proyek. Nah, untuk keterampilan dan keahliannya sendiri nih, Teh Cindy ini mahir menggunakan MS Office seperti Excel, Word, PowerPoint, dan Project, kemudian berpengalaman dalam kegiatan konstruksi sehari-hari, dan juga kemampuan menata dan menganalisa dengan baik. Nah, untuk riwayat karirnya, beliau sebagai seorang quantity surveyor di PT Indo Nakano sejak Agustus dari 2013 sampai dengan sekarang, Masya Allah. Membuat dengan jobnya itu membuat jadwal pekerjaan konstruksi, menghitung kebutuhan alat dan volume pekerjaan, menjalin kerjasama dengan supplier, dan memeriksa penggunaan material. Nah, untuk latar belakang akademiknya sendiri, beliau ini berasal dari alma mater kita tercinta nih. Beliau ini berasal dari D3, Teknik Konstruksi Sipil, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung yang lulus pada tahun 2013 tepatnya di bulan Juli. Nah, beliau juga melanjutkan pendidikan di Universitas Langlang Buana, yaitu S1 Teknik Sipil dan lulus juga pada bulan Juli tahun 2009. Nah, selain itu, beliau juga memiliki pengalaman uh, akademik ataupun pendidikan yang informal nih. Ada beliau sebagai sekretaris MPH Himas Polban tahun 2011 sampai 2012, koordinator Ahwat Biro Kesekretariatan Assalam Polban 2011 sampai 2012, dan Wakasek Kesiswaan Rupin Tim PKM Kema Polban tahun 2011 sampai dengan 2012. Nah, untuk organisasinya sendiri, beliau mengikuti sebuah kelas inspirasi Indonesia Mengajar sebagai relawan pengajar dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Wah, Masya Allah banget ya, pengalamannya sangat banyak. Nah, untuk itu, supaya tidak banyak mengulur waktu nih Teh, untuk selanjutnya langsung aja ya, Ya mangga. Lulu ke Teteh sebagai pemateri. Nah, waktu dan media Lulu persilahkan kepada Teh Cindy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih dikasih kesempatan ya sama Allah buat berkumpul bersama dengan sesuai rencana teman-teman panitia. Akhirnya tiba di hari hari Sabtu malam minggu, yang lain mungkin entah sedang berleha-leha, tapi kita masih dikumpulin, dicatat sama malaikat niat baik kita untuk di kajian berkumpul sama-sama hari ini. Subhanallah, pokoknya teman-teman di sini semoga jadi amal baik teman-teman juga ya di malam minggu kali ini. Pertama, langsung ke slide selanjutnya aja Teh. Sebelumnya perkenalan ya. Maaf.
Nah, dari perkenalan moto hidup saya adalah selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan adalah cara terbaik untuk menggapai ridho. Tadi udah dipaparkan ya sama Teh Lulu untuk profil saya. Sekarang langsung masuk ke materi aja. Hijrah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perpindahan Nabi bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Itu kan hijrah dalam arti dalam perjalanan, perpindahan tempat. Nah, untuk yang hijrah sesungguhnya itu adalah perpindahan hidup dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Sebentar. Nah, karena hijrah adalah sebuah perjalanan hati. Hijrah dilakukan harus dengan sungguh-sungguh, sedikit demi sedikit, belajar beristiqomah dan berani untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Berani untuk menemukan kebiasaan baru dalam segala hal dengan mengoreksi kepribadian diri kita sendiri. Perlu menetapkan arah tujuan hidup yang lebih jelas setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita bersegeralah kamu kepada ampunan kepada Tuhanmu. Di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dibutuhkan keberanian untuk berhijrah, mengingat betapa besarnya ujian dan rintangan yang akan dihadapi seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Karena hijrah sangat baik untuk seseorang yang benar-benar ingin merubah, menjadi lebih iman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh. Hijrah itu berat ya teman-teman. Jadi kalau setiap orang yang berhijrah itu pasti dikasih ujian juga sama Allah gitu. Dimana iman kita diuji, niat kita, kesungguhan kita itu udah sampai mana gitu. Kayak misalnya ada seseorang yang niat serius sama kita nih istilahnya. Kita kan pasti tanda tanya juga kepada Ikhwan tersebut niat serius atau tidak atau cuma omong doang. Nah, terus setelah diuji itu harapannya kan pasti orientasinya kita itu ke akhirat, menjadi manusia yang hanya bergantung hanya sama Allah saja gitu. Terus dengan hijrah juga kita udah nggak peduli sama omongan orang dan cara pandangan orang terhadap kita. Kalau misalnya udah orientasinya ke Allah, berarti udah orientasinya ke akhirat, kita tuh bakal bekerja tuh lebih optimal gitu karena kita melihatnya bosnya kita itu Allah gitu. Yang mantengin kita selama 24 jam, Allah yang selalu mengawasi kita gitu. Hijrah itu berubah ke jalan yang dicintai Allah, berubah menjadi diri yang dicintai Allah. Hijrah memberikan kesadaran kepada kita bahwa Islam mendorong umatnya untuk dinamis, produktif, dan progresif. Nggak hijrah muslimah itu nggak yang kita pengen berubah, tapi keseharian kitanya tuh leha-leha, cuman rebahan aja, itu juga sama aja nggak niat. Terus hijrah tidak mengenal batas waktu. Perubahan akan berhenti sampai batas perubahan itu sendiri, yaitu kematian. Jadi kita sampai kapanpun nih terus hijrah sampai emang batas perubahannya itu ntar saat kita ketemu dengan kematian. Nah, terus hijrah telah kita bisa dikatakan hijrah jika memenuhi dua syarat. Kita emang benar-benar berhijrah, berjihad di jalan Allah, sama kita emang emang didasari iman kita gitu. Next. Ya, ayat-ayat Al-Quran ya. Di situ kan dijelaskan. Mana sih?
Nah, itu ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini kan dijelaskan ya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hijrah. Salah satu ada yang saya sampaikan ini, yang saya tampilkan ini adalah pada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya Quran surat An-Nisa, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini di tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya Quran surat Al-Hajj, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, surga, dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki yang terbaik. Dari ketiga Quran surat ini, Allah itu menjanjikan kita bahwa dengan berhijrah itu kita tetap akan mendapatkan rahmat dan rezeki pada intinya. Next. Nah, ini ya. 6 langkah berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, rajin mencari ilmu. Orang yang berubah karena mempunyai ilmu, karena dia mau belajar. Orang bisa berhenti mabuk karena tahu hukumnya. Lalu dengan berhenti mabuk mungkin dia mengaji, dia berhenti untuk mempermainkan hati wanita, lebih menghormati hak wanita karena tahu bagaimana mulianya wanita di dalam Islam. Ilmu adalah perintah Allah untuk dipelajari. Namun masalahnya ada beberapa orang yang berilmu namun tidak berubah juga gitu. Tidak diamalkan si ilmunya. Jadi cuma sebatas teori, oh ya tahu ini, oh ya tahu itu, tapi pada prakteknya mereka nggak melakukan hal itu gitu. Tahu sholat 5 waktu tapi tetap bahasa Sundanya belang betong gitu, nggak atau nggak tahu sholat harusnya baiknya di awal waktu tapi malah diulur-ulur misalnya kayak gitu. Nah, ilmu juga kan nggak harus dari buku, kita bisa mungkin dari internet atau dengan kajian-kajian seperti ini, dengan kajian-kajian dari ustadz-ustazah yang lain juga bisa. Terus yang kedua, dengan memiliki banyak ilmu membuat akan lebih mudah berpikir secara objektif gitu kitanya. Maka langkah selanjutnya adalah niat dan tekad yang kuat. Terkadang kita gak mau berubah gitu, karena dengan berubah tuh mikir susah, ada ngerasa buat membuat ada dinding, kita ada kayak gak bisa buat ngehancurin dinding, itu butuh tekad yang kuat gitu. Kita bakal ketemu masalah-masalah kalau kita misalnya berubah. Nah, niat kita tuh hanya ditunjukkan kepada Allah yang akan membuat kita lebih istiqomah. Tetapi sebaliknya jika diniatkan karena ada sesuatu di luar selain karena Allah, maka tersebut akan tercapai, dikhawatirkan akan memudar pula proses hijrahnya. Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam hati hambanya termasuk niat. Dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan membantu segala prosesnya hingga bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahnya, apa yang dilarangnya. Yang ketiga, perhatikan teman-teman pergaulan. Kita mau berubah, tapi kalau sebaiknya bergabung dengan teman-teman yang baik juga, dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Kalau misalnya teman-teman kitanya peminum, berarti kan gak jauh kita bakal ke arah situ juga gitu. Tapi kalau bisa ngajak temennya untuk berhenti minum. Kan ada pepatah kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang tukang minyak wangi, kita juga bakal kena bau minyak wanginya lah misalnya kayak gitu. Terus nomor 4, belajar dari pengalaman orang-orang yang berubah. Kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang udah berhijrah juga. Kan banyak ya sekarang lagi zamannya artis-artis sih yang lebih banyak kelihatan berhijrahnya. Dengan kita belajar dari mereka kan kita belajar juga dari pengalaman-pengalaman mereka gitu.
apa sih yang jadi alasan mereka buat mau berubah menjadi lebih baik. Yang kelima, jangan lelah untuk berdoa. Orang kalau ingin berubah kan harus berani ya untuk berdoa lah gitu. Terus isi ulang iman kita dengan rutin datang ke majelis taklim. Ini tadi yang udah disampaikan ya. Jika ingin berubah, sering-seringlah datang ke kajian Islam, sering-seringlah mampir. Ketika baterai iman kita mulai habis atau drop, pasti ada masa-masa di mana kita tuh futur iman kita tuh ngerasa udah imannya sedikit atau perlu lagi motivasi dari teman-teman lah gitu. Kayak pengalaman saya mungkin saat kerja ya, kayak di lingkungan tempat kerja, karena mungkin ahwatnya sendiri, perempuannya sendiri, nggak ada yang memotivasi kan, jadi imannya turun. Ya salah satunya kan dengan pengingatnya mungkin kayak ikut kegiatan-kegiatan yang positif, cari misalnya kayak ada kegiatan di luar, cari one day one juice, atau ada ikut kajian-kajian di lingkungan tempat kerja kayak gitu. Agar kita selalu mendapatkan petunjuk tentang keislaman dan membuat hati kita semakin mantap menjalankannya. Tidak hanya kita, bahkan para ustadz pun pasti dengan para ulama-ulama atau ustadz juga ada masanya mereka futur iman gitu. Drop. Next. Tips hijrah. Tips hijrah agar tidak gagal pertama, intinya niat ikhlas, benar-benar ikhlas. Jangan sampai goyah karena bisikan kanan kiri kita. Mungkin misalnya banyak teman-teman di lingkungan kita masih yang banyak belum berhijab misalnya. Malah kita dihasut sama teman-teman, ngapain lah dihijab gini, nggak usah didengar. Kita melakukan hijrah, mudah-mudahan teman-teman di sini udah pada berhijab semua, atau misalnya yang masih belum syar'i atau masih belum sesuai syariat Islam misalnya, dengan sudah tahu ilmunya bisa disegerakan. Kita melakukan hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena ingin dipandang baik ya, karena tujuannya tetap itu, jangan hanya ingin dinilai sama orang lain, biar kamu menjadi pribadi yang baik, manis di depan orang, enggak. Tapi kita emang tujuannya emang ikhlas karena Allah semata. Pertama dan karena Allah, sudah pasti ya, tetap niatnya emang tetap untuk Allah gitu. Lurus karena Allah. Tapi benar nih ya, kalau mau curhat-curhatan dulu, pernah awalnya aja saya tapi jangan dicontoh lah, berpakaian syari karena ikhwan loh. Tapi tujuannya emang karena malu karena nggak mau dengan berpakaian saya yang belum syari itu dilihat dipandang sama ikhwan tuh kayaknya kok risih ya gitu. Jadi aja dari situ langsung berubah, tapi tetap tujuannya jangka panjangnya tetap buat sesuai syariat Islam, bukan karena ikhwan lah istilahnya kayak gitu. Niat karena Allah, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan dan sesuai dengan niat hijrahnya. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan, sorry ini kayaknya salah, skip aja ya. Yang ke mana sih? Niat karena Allah, selanjutnya dimulai dari hal kecil dan mudah. Nah, misalnya hijabnya masih yang dikeleherin, digulung-gulung, jadi perlahan-lahan pakai baju pakaian syar'i. Nanti itu tadi lanjut yang tadi ya, dimulai dari hal kecil, kayak misalnya bajunya isi kerudungnya belum menutup dada, mulai pelan-pelan nutup dada. Bajunya misalnya belum bisa pakai rok atau belum bisa syar'i, seenggaknya bajunya longgar, celananya pun yang longgar gitu. Intinya tetap upgrade dari ke hal-hal yang inilah,
Yang mungkin yang tadinya misalnya ngajinya cuma 1 lembar, 2 lembar, nambah jadi 5 lembar. Lanjut. Cari jadi diri sendiri. Ini penting juga kadang ya, dari pakaian tadi ya, jadi diri sendiri. Jangan kita ingin berpakaian syar'i tapi kitanya gak pede. Tetap dengan dengan cara berpakaian kalian juga syar'i tapi dengan yang bikin kalian nyaman gitu. Jangan dipaksa-paksain, nantinya kan gak enak juga dilihat ya. Intinya tidak ada kebaikan yang berjalan tanpa rintangan. Pasti ada aja mungkin dengan kalian berhijrah tiba-tiba syar'i, orang-orang ngeliatin, ih kok tumben, kok jadi berpakaian syar'i, kenapa? Pasti kan ada pertanyaan juga dari misalnya teman-teman terdekat gimana gitu. Ya, tetap aja lah itu, anggap aja angin lalu dan jadi pemanis aja lah buat di hidup kalian. Terus cari sahabat solehah. Karena kalau hijrah sendirian itu berat ya. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan positif ya, kayak misalnya ini di satu-satu teman-teman departemen Anissa saling ingetin, misalnya di ada sering-sering misalnya ada kegiatan harian, misalnya saling ngingetin, yuk ya tahajud call bareng, atau gak ada agenda target-target harian kalian, misalnya amalan hariannya di departemen, misalnya kayak amalan-amalan mungkin kayak ya tilawahnya atau puasanya kayak gitu-gitu. Sesuai dengan ayat Al-Quran juga ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 119. Terus kok malah ketutup. Jangan eksklusif itu, jangan menutup diri dari pergaulan kalian. Kadang biasanya kalau orang yang kebanyakan ahwat-ahwat nih, jadi ngerasa menutup diri, ngerasa introvert dengan penampilan kalian yang udah misalnya syari atau apa. Jangan, tetap kalian bergaul sama siapa aja, tapi tetap jangan harus kalian mulai cuek ke orang lain, bodo amat sama teman, terus pilih-pilih teman, jangan gitu. Karena tetap kalau kita mau dengan berpakaian syari dengan hijrah mah teman mah banyak, tetap itu gaul sama siapa aja, jangan pilih-pilih. Terus belajar, hijrah bukan hanya pakaian, hijrah juga kalian harus hijrah dengan misalnya cara kalian menghormati orang tua, cara kalian dengan menghormati atau bergaul dengan kakak kelas, senior, cara bicaranya juga harus benar, jangan hanya hijrah di pakaian saja gitu. Terus kalau bisa jangan umbar foto di sosial media, jangan pergaulan sama lawan jenisnya juga jangan sering bablas gitu. Jangan niat hijrah tapi akhlaknya masih gak karuan kayak gitu-gitu. Ya pelan-pelan, lebih baik kalau misalnya kita memperbaiki hati dulu, memperbaiki dan nambah ilmu juga, akhlaknya diperbagus. Jadi kan kalian cantik itu kan gak hanya dari kelihatan secara pakaiannya aja gitu, dari hati kalian juga. Jadi beauty inside and outside. Terus yang ketujuh, sabar dan terus semangat. Ini kunci dari istiqomah. Terus bersabar, sabar, dan sabar. Jadi hijrah itu berat. Kalau nggak mau sabar dalam taat ya kembali ke lagi maksiat, ke kekufuran gitu. Tetap minta sama doa sama Allah, minta diistiqomahkan, itu yang penting. Kalau misalnya kita udah kuat kan ingin, jadi kita juga bisa ngajak teman-temannya lain juga gitu buat hijrah gitu. Next.
Panduan hijrah. Nah, kalau mau hijrah, carilah guru yang benar. Mungkin kalau misalnya biasanya dulu zaman-zaman saya dari sekolah, kuliah, pasti kan ada guru ngaji ya, atau enggak mungkin ada perkumpulan liko, kayak mentoring, kayak gitu-gitu kan ada apa, yang gurunya lah yang membimbing kalian, yang kasih ilmu ke kalian gitu. Yang kasih tahu baik yang benar, yang teman sharing juga bisa kan. Kalau misalnya guru itu kadang guru liko itu kadang bisa jadi teman sharing juga. Yang kedua, sabar dalam belajar. Setelah kita menata niat berhijrah dari perilaku buruk tidak islami menjadi perilaku yang baik, kita juga bisa disebut dengan taubat juga, yaitu ya, maka kita harus menyiapkan diri dengan sepenuh hati belajar. Ya, balik lagi ke yang tadi sih, intinya kalau panduan sabar dan belajar. Yang ketiga, jangan tinggalin keluarga. Nah, mungkin jangan tinggalin keluarga, teman lingkungan lama, sama jaga silaturahmi, solidaritas, dan persaudaraan. Mungkin ada sebagian dari, atau mungkin ada yang biasanya sih yang tinggalin keluarga tuh rata-rata yang emang dari non-muslim. Dia mencoba mu'alaf dari keluarganya yang tidak seagama, tidak menerima, akhirnya kadang jadi keluarganya tidak menerima, jadi memilih untuk meninggalkan. Tapi jangan sampai dengan kita yang udah berhijrah pun, jangan kita udah ngaji di mana-mana, merasa diri kita tuh udah pinter, menganggap orang tua kita misalnya masih mama apa masih kuno, atau ilmu keagamaannya kepaham, jangan sampai kita ngata-ngatain atau apa. Banyak kejadian ustadz-ustadz pun sampai marah ya. Ada beberapa mungkin teman-teman di luar sana ngerasa yang mereka tuh ngasih taunya yang bikin orang tuanya sampai nangis gitu. Ngerasa ustadz paling benar, padahal ustadznya nggak ngajarin kayak gitu. Tetap kita kalau misalnya mau hijrah juga tetap ngomong ke orang tuanya, jangan sampai menyakiti hati orang tua, jangan ngerasa kita paling benar dengan kita udah ngikutin kajian atau kajian-kajian dari ustadz-ustazah kayak gitu. Kalau misalnya udah kita berhijrah, jangan sampai dan niat kerudung ada yang tiba-tiba karena biasanya ada masalah, banyak masalah, dilepas kerudungnya. Keempat, hormati orang lain. Setelah kita berhijrah, janganlah yang menilai diri sendiri, yaitu tadi merasa lebih baik, paling benar, lebih paling islami sendiri. Jangan. Godaan orang berhijrah itu dari keburukan menuju kebaikan ada sifat ujub. Jadi kagum pada diri sendiri itu udah termasuk, ya itu nggak benar, ya udah dosa. Misalnya telah bersedekah banyak, aku menganggap orang lain kikir, masa terus belajar menganggap orang lain bodoh, merasa telah berhijab lantas serta menilai yang tampak rambutnya, tampak pahanya buruk. Jangan merasa baik sendiri, benar sendiri, dan islami sendiri. Sifat ujub adalah godaan yang tidak akan pernah hilang. Lebih-lebih kita tidak tahu siapa yang akan mengakhiri hidup yang baik secara husnul khotimah. Yang kelima, imbangi hal-hal lahiriah atau simbol-simbol keislaman seperti pakaian, ibadah, atau sesuatu yang kasat mata dengan nilai hak mulia, kemaslahatan, atau kebaikan. Dan prinsip agama seperti tauhid, keadilan, persamaan, dan penghormatan. Next. Cara istiqomah berhijrah. Itu harus niat perbaiki diri dulu. Dari hal yang terkecil tadi, dari jaga sikap, jaga omongan, jaga perilaku. Dan perhatikan baik-baik tentang perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh adalah tentara. Jika raja itu baik, niscaya baik pula tentaranya. Jika raja itu buruk, maka akan buruk pula tentaranya. Nah, di sini dari hadis aja udah dijelasin ya. Jika hati kita baik, ya maka anggota tubuh dan lainnya pun akan ikut baik. Jika si hatinya buruk, berarti si anggota tubuhnya juga akan
berperilaku buruk juga. Yang kedua, rutinkan sholat, itu mah wajib ya hukumnya ya. Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia akan menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu ada dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Terus membaca Al-Quran. Nah, pelan-pelan dibuka lagi Al-Qurannya. Jangan sekarang kadang sedih ya, baru bangun tidur, yang dibuka duluan, yang dilihat duluan HP. Kayaknya kalau misalnya nggak apa, kayaknya sedih gitu kalau udah HP ketinggalan atau apa yang ketinggalan. Beda kalau misalnya nggak ada perasaan. Al-Quran tuh pingin seperti kayak HP gitu, dipentingkannya sepenting itu gitu. Sekarang kadang ngelihat fenomena sekarang tuh ya gitu, yang lebih banyak dibuka HP ketimbang Al-Quran. Jadi kalau bisa ya tetap sehari disempetin lah, 1 halaman 2 halaman, jangan sampai disimpan di lemari jadi debu. Perbanyak zikir. Nah, zikir juga kalau misalnya teman-teman dalam perjalanan dibiasakan kalau bisa, daripada dengerin lagu atau apa, biasain zikir, istighfar buat keselamatan teman-teman di jalan juga. Di sini juga ada dijelaskan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bilang, barang siapa yang beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kegundahan, yang mendengarnya jalan keluar dari segala kesempitan yang dihadapinya, dan Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka. Itu dari istighfar aja, Masya Allah ya. Jadi kita dikasih kelapangan, dikasih keluangan, sama rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, bersedekah. Salah satu manfaat sedekah adalah menghapuskan dari dosa-dosa yang lalu, seperti firman Allah, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu tak terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, jika kamu bersedekah, menampakkan sedekah itu lebih baik, dan angka lebih baiknya itu kita menyembunyikannya kepada orang-orang fakir. Terutama misalnya nanti setelah kalian lulus nih, kerja, nah itu 2,5% itu wajib kalian sedekahkan. Yang enam, memiliki teman yang soleh dan soleha. Sama tadi ya, balik lagi, berteman di lingkungan yang positif, maka akan terbawa positif juga pergaulan. Nih, kayak ada saat itu yang tadi yang temennya minyak wangi bakal memberi minyak wangi juga, itu emang ada di seperti sabda Nabi. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi adalah seorang pandai besi. Penjual minyak mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalau tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Nah, setelah tadi proses berhijrah, kan hanya dari si kayanya juga ya, berhijab. Ya, berhijab itu kan melindungi dan menutup kita dari aurat.
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam surat juga udah tertulis, dengan kita berpakaian berhijab, maka kita tidak akan diganggu oleh orang-orang yang ya jahat di luar sana lah. Yang pertama, cara istiqomah berhijab, kenali hijab lebih dekat. Ya kalian harus tahu kenapa kita harus berhijab. Padahal sebenarnya agama juga nggak ngekang kita lah istilahnya, nggak ngekang kita harus nggak ngekang, cuman ya istilahnya nggak ngekang, tapi kalian jangan sampai terpaksa dengan kalian berhijab gitu, karena emang itu kan tetap perintah Allah juga. Pahami hukum hijab. Ada kalau yang untuk pahami hukum hijab itu ada di Quran surat An-Nur ayat 31. Perintah Allah kepada para umatnya yang berjenis kelamin wanita untuk menutup aurat mereka. Hijab bukanlah tren yang silih berganti dan dapat ditinggalkan, akan tetapi hijab hukumnya wajib untuk semua wanita muslim yang telah dewasa, yang telah melewati akhir balik. Ketiga, hijab bukanlah pengungkung ya, tadi bukan, jadi jangan merasa kekang karena perintah berhijab gitu. Karena alasannya karena merasa jadi terbatas dalam mengekspresikan diri, jangan. Hijab hadir untuk melindungi wanita dari godaan dan orang-orang jahat yang tadi udah disebutin juga ya. Hijab juga dapat melindungi tubuh wanita dari sinar matahari, debu, polusi. Ketika wanita berhijab tanpa disadari, dia telah mendapatkan perlindungan yang sangat ekstra dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuliakan wanita-wanita yang menutup aurat mereka. Ya, nanti akan dibahas ya betapa mulianya pandangan wanita terhadap Islam, di dalam Islam. Langkah awal berhijab, untuk berhijrah, langkah awalnya kan tadi niat, terus istiqomah, terus langkah selanjutnya adalah pakai hijab. Kalau hati Anda belum tergugah untuk menggunakan hijab secara permanen, pasti ada ngerasa risih lah ketika dan nggak nyaman kalau pakai hijab gitu. Kalau misalnya kalian ya terpaksa tadi kan jatuhnya. Terus kalau misalnya udah dihijab ya tetap berterima kasih sama Allah. Minta diistiqomahkan, ingat keutamaan hijab. Tadi untuk melindungi diri. Ketujuh, tetap balik lagi tadi untuk tetap berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jaga kecantikan dan kecantikanmu untuk halalmu. Nah ini, ketika Anda berhijab, maka sama saja Anda dengan menyimpan, menjaga kecantikan Anda untuk pasangan Anda kelak. Jadi, jadikanlah kecantikan Anda sebagai hadiah terindah pasangan halal Anda nanti, dan untuk tetap menggunakan hijab Anda hingga nanti. Ingatlah bahwa kecantikan Anda boleh diperlihatkan pada pasangan sehingga penggunaan hijab pun bisa permanen selamanya. Ya kalau bisa, kalau sebagai wanita muslimah ya, dandan juga jangan berlebihan. Kalau bisa dandan untuk nanti aja buat pasangan halal kalian nanti gitu ya. Jangan melepas jilbab pagi yang ke-9. Banyak ya artis-artis. Ya kalau ngeliat artis sih banyak, tapi nggak tahu lahnya ada lingkungan saya sih, teman-teman gitu nggak ada yang udah berhijab tapi dilepas lagi gitu, jarang. Kebanyakan mungkin kalau atau di lingkungan teman-teman kan, kalau misalnya emang yang lagi kelihatan sekarang banyaknya artis, public figure, sama yang terakhir ingat mati semua pasti, karena yang tadi ya itu hukumnya berhijab itu kan wajib, jadi kita harus tahu 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 nanti ada kehidupan selanjutnya setelah ini gitu.
Next. Nah, renungan hijrah. Kan kita pernah nggak ngerasa aku mau hijrah tapi harus kayak gimana? Kan kalau misalnya beli gamis, beli himal, kan banyak pengeluarannya ya. Ya ampun, kan misalnya gamis itu mahal-mahal, gimana mau hijrahnya? Nah, saudariku yang disayangi Allah, renungan untuk seorang muslimah ketika berhijrah, tak mungkin kita bisa berubah dalam sehari. Pakailah dulu apa yang bisa kita pakai, yang penting menutup aurat. Nanti akan ada pertolongan dari Allah yang gak diduga-duga yang datang pada kita, entah saudara yang akan memberikan gamis, atau mungkin ibu, atau tiba-tiba beliin baju baru, atau lain sebagainya. Selama proses mengubah penampilan belum sempurna, kita seimbangin dulu sama ilmu agama kita, karena hijrah tidak hanya soal aurat, tapi justru lebih luas dari itu. Ada ilmu fikih, ilmu akhlak, masih banyak yang lain harus dipelajari. Hijrah bertahap demi bertahap, yang penting istiqomah untuk seorang muslimah, karena Allah tidak akan pernah bosan menunggu kita, tapi kita yang kadang bosan berjalan di jalan Allah. Ya gitu. Sama sih, pernah ada pengalaman juga, kadang mau berpakaian syar'i, mungkin secara dulu masih kuliah kan nggak ada ini ya, nggak ada penghasilan, nggak ada uang atau apa, sama kelamaan juga kalau bantu yang nggak diduga-duga tadi itu. Next. Nah, tadi yang untuk hijrah kita masuk ke kedudukan perempuan di dalam Islam. Pertama, perempuan sebagai hamba Allah. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yaitu mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa hakikat hidup manusia termasuk perempuan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah kecuali ibadah masing-masing. Yang kedua, kedudukan perempuan yang kedua adalah sebagai seorang istri. Perempuan mempunyai pengaruh yang penting terhadap ketenangan jiwa seorang suami, yaitu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Pasangan suami istri layaknya adalah dua orang sahabat yang saling menenangkan dalam kondisi apapun. Untuk mampu menenangkan suami, maka istri haruslah memahami keterampilan-keterampilan psikologi. Atau ini hanya akan dimiliki pasangan, khususnya istri adalah orang yang cerdas. Kedudukan ketiga, sebagai orang tua seorang jadi perempuan, kodratnya adalah ntar ada tugasnya melahirkan anak. Dalam proses mendidik dan membesarkan anak adalah tugas dan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kodratnya ada lahirkan, itu udah kodratnya kita. Namun dalam proses mendidik dan membesarkan adalah tugas laki-laki dan perempuan. Tidak hanya perempuan saja. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada dua orang ibu bapaknya, ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, di sini ada di Quran Luqman ini ada ini juga, kita tugas menyapih juga sebagai perempuan nanti. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Yang keempat, kedudukan perempuan yang keempat adalah sebagai anggota masyarakat. Nah, nanti ini nyambungnya yang nanti wanita karir itu ya, sebagai anggota masyarakat secara umum, perempuan adalah bagian dari masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, serta kondisi sosialnya, terutama dalam menjalankan tanggung jawab amal ma'ruf nahi mungkar. Dari keempat, kedudukan perempuan di dalam Islam dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah makhluk mulia yang penting dalam kehidupan, baik sebagai diri pribadi, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kemuliaan dan kedudukan.
Next. Pendidikan pada masa kejayaan Islam. Nah, itu ada juga dulu zaman Nabi. Yang pertama pada masa periode Nabi Muhammad SAW, beliau tuh meminta tolong, menganjurkan kepada Hafsah namanya, istrinya Nabi Muhammad, menganjurkan kepada Asyifa, seorang penulis pada masa jahiliyah, untuk mengajarkan Hafsah untuk mengajarkannya menulis. Ini udah masuk pendidikan ya, education pada masa Rasulullah. Tadi kan melihat tingginya kedudukan yang diberikan Islam kepada perempuan, maka Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Sebenarnya penting pendidikan bagi perempuan. Islam tidak melarang perempuan dalam menuntut ilmu, asalkan tidak meninggalkan kedudukan mulianya tadi yang telah diberikan Allah. Nah, yang kedua, kemudian adalah pada masa periode sahabat Nabi. Seperti Hafsah, Aisyah juga ini ya, pintar menulis juga gitu, pandai membaca juga. Membaca Al-Quran. Hafsah istri Rasul yang pandai menulis, Aisyah binti Sa'ad juga pandai menulis, serta istri Rasul Siti Aisyah juga pandai membaca Al-Quran, dan beliau adalah seorang ahli fikih yang telah diakui oleh ahli fikih lainnya, dan beberapa perempuan yang ahli dalam bidang kritik syair dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pada masa dinasti Abbasiyah. Bentar. Pada saat ini Islam telah tersebar luas, demikian juga kebudayaan serta kemajuan pada masa Bani Abbas di bagian timur dan barat telah memunculkan para perempuan yang ikut dalam kegiatan intelektual dan kesenian, pengetahuan agama, sastra, dan kesenian. Oh, 12 menit lagi ya. Oke, dipercepat. Next. Belas keutamaan pendidikan bagi wanita. Yang pertama, udah perintah Allah. Yang kedua, mendapatkan derajat tinggi. Yang ketiga, lebih dekat dengan Allah. Yang keempat, sebagai pelindung diri. Yang kelima, berada dalam lindungan Allah. Yang keenam, mendapat pahala. Ketujuh, menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Yang kedelapan, mendapatkan kebaikan. Yang kesembilan, dimudahkan jalan menuju surga. Yang 10, amal jariah sebagai amal jariah. Yang ke-11, memberi manfaat untuk orang lain. Yang ke-12, didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Dan ke-13, jauh dari laknat Allah. Next. Nah, perempuan karir dalam Islam. Wanita karir meliputi wanita yang aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Kegiatan itu berupa kegiatan profesional sesuai bidang yang ditekuninya. Bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Terkait dengan bekerja, Al-Quran juga menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jika kamu selesai sholat, segeralah berterbaran di muka bumi untuk mencari anugerah Allah. Dan sering-seringlah mengingat Allah supaya kamu beruntung. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Next. Nah, syarat wanita bekerja di luar rumah, menutup aurat dengan hijab, mendapat izin dari orang tua wali atau suaminya bagi wanita yang telah menikah, menghindari campur baur dengan pria, tetap menjalankan kewajibannya di rumah. Nanti kalau misalnya kalian telah menikah gitu ya, memilih menjadi wanita karir, tetap kewajiban di rumahnya juga diselesaikan dulu gitu. Terus pekerjaan tidak menjadi
pemimpin bagi kaum laki-laki. Ya kalau bisa ya diutamakan laki-laki dulu yang menjadi pemimpin sebelum wanita. Next. Manfaat wanita karir dalam keluarga: mendukung ekonomi rumah tangga, membangun relasi yang sehat dan positif dengan keluarga, meningkatkan harga diri, memantapkan identitas dan menumbuhkan kepercayaan diri, memenuhi kebutuhan sosial, dan meningkatkan skill dan kompetisi. Next. Solusi yang dipertimbangkan ketika wanita bekerja. Ya kalau misalnya kalian ingin jadi wanita karir, tetap ada lima pertimbangan ini. Pertama, manajemen waktu. Kalian harus tahu pembagian waktu kalian sebagai wanita karir, atau kalau kalian ini di sini memilih untuk berkarir nanti gitu. Saat kalian menjadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir, kalian harus bisa manage waktunya, gimana cara bagi dengan anak, dengan pekerjaan kalian. Terus yang kedua, manajemen keluarga, ya itu tadi dengan, atau misalnya kita manage-nya bisa berbagi dengan pasangan kalian, gimana caranya gitu. Manajemen pekerjaan, ya itu tadi ada quality time bersama keluarga. Kalau bisa pekerjaan di luar jangan dibawa ke rumah. Profesional, manajemen diri. Jadi terus sama memelihara dukungan sosial. Next. Kesimpulan, tidak ada keberkahan dengan terbitnya matahari jika hari ini aku tidak menambah ilmu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah. Intinya bukan hanya title di akhir nama, tapi sejauh mana kebermanfaatan kita untuk sesama. Jadi kesimpulannya, kita nggak akan berkah kalau misalnya kita nggak tetap nambah ilmu kita gitu. Sampai akhir hayat nanti kita terus cari ilmu, jangan tujuannya hanya untuk gelar saja, tapi tetap tujuannya untuk kebermanfaatan kita untuk sesama umat, dan tetap tujuannya emang untuk dakwah jatuhnya. Sekian, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Cindy yang setelah memaparkan materinya. Materinya sangat padat ya, sangat dengan maksudnya sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap sebagai seorang wanita. Nah, dari materi-materi tersebut sekarang nih waktunya kita untuk menggali lagi lebih dalam. Nah, buat teman-teman, teteh-teteh dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, karena sekarang kasih pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar nama _ izin bertanya. Nah, boleh nih diskusi sama Teh Cindy. Gimana nih keluhan di teknik sipil sebagai seorang wanita atau gimana? Ya, sharing aja ntar kali-kali mungkin teman-teman penasaran ntar sama di dunia kerja atau gimana sih ahwat di lingkungan konstruksi atau ya gitulah, coba. Ya, ini Teh ada dari Teh Yolan. Untuk Teh Yolan bisa langsung on mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin tidak mengaktifkan kamera ya Teh, karena sedang kendala jalan juga. Begini Teh, saya ingin bertanya mengenai tadi yang Teteh baru sampaikan mengenai ahwat di konstruksi gitu Teh. Apalagi Teteh kan lebih kebanyakan onsite ya Teh ya. Nah, untuk cara berpakaian kita di onsite itu kan lebih sulit gitu kalau misalkan menurut saya gitu ya, seperti berhijab syar'i itu. Nah, cara Teteh menanggapi hal tersebut itu bagaimana ya Teh? Kalau ini dulu kan pernah ada juga ya, kita ada acara yang bareng-bareng sama Kak Anggi. Kak siapa waktu itu? Yang wanita dalam konstruksi pernah ada yang ikut ya, juga. Pernah ada. Nah, itu kan dibahas juga ya. Jadi
Sebenarnya kalau itu balik lagi tergantung perusahaan ya. Jadi ada perusahaan yang emang kalau di tempat saya sih alhamdulillahnya tidak teteh kan di tempat kerja tetap berpakaian syar'i, cuman walaupun di site tapi nggak emang di lapangan pure 100%, nggak, tetap di kantor di lapangannya. Malah orang-orang proyeknya malah udah teh ke dalam aja, nggak usah keluar gitu. Kalau teteh kan kontraktor Jepang, alhamdulillah kan kalau di Jepang mah masih menghargai dan menghormati lah sama yang agama lain gitu. Jadi tetap ada juga kan senior teteh juga, tapi belum syari, tapi ya nggak masalah. Misalnya masih temen teteh yang di mana ya, di Bandung, di Beton Elemindo atau di mana ya, lupa. Teh Fitri namanya, dia juga gitu naik scaffolding ke atas, nggak jadi masalah, asal tetap kita bisa jaga diri aja sih intinya. Dengan ya nggak masalah dengan pakaian, asal kita nggak sampai kerjaan kita tuh nggak mau bahasa Sunda nama amrah imrih kayak gitu, jangan. Tetap kita teh apa bisa bebas nyaman dengan pakaian yang kita pakai gitu, jangan sampai ngehalangin kita buat kerja gitu, bisa tetap gerak bebas apa gitulah. Jadi pinter-pinter kitanya juga ya teh ya untuk bekerja dan juga tetap menjalankan syariat Islam. Iya. Yang baik, terima kasih teh. Ya, alhamdulillah ya, pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, ini ada pertanyaan kedua teh dari Anissa Puspa. Kepada Anissa Puspa, silahkan langsung unmic aja. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspa dari TA20. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena di sini juga jaringannya lagi kurang baik Wi-Fi-nya. Izin bertanya Teh, kalau tadi yang Teteh udah jelasin tentang 6 langkah berubah menjadi lebih baik. Nah, ingin bertanya, gimana sih caranya biar kita tuh istiqomah gitu menjalankan ke 6 langkah tersebut? Mungkin segitu Teh. Terima kasih. Ya tadi udah dipaparkan, intinya balik lagi ke niat, minta doa juga mau Allah caranya biar tetap ada. Pasti masa-masa kita jatuh iman turun ada, tapi tetap kitanya di lingkungan yang baik juga, tetap jangan sampai dengan kita turun imannya malah kita jauh dari teman-temannya, lingkungan yang positif itu jangan. Kita boleh mungkin dengan misalnya kita futur iman, gak apa lah kita me time misalnya sehari 2 hari, tapi jangan berlarut-larut gitu, jangan sampai kita dengan kita putus terus keterusan, jangan, nanti untuk mulainya lagi itu susah. Kalau bisa tetap ingat sama tujuan awal kita untuk hijrah itu apa gitu. Oh iya benar Teh. Ya, terima kasih Teh sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan kedua sudah terjawab. Ini ada lagi teh, satu pertanyaan lagi ya, karena kita dibatasi oleh 3 pertanyaan saja. Ada dari Bella. Kepada Bella, bisa langsung on mic aja. Iya baik, terima kasih sebelumnya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Iya, perkenalkan saya Bella Dewi Julianti dari TB20. Izin bertanya seperti yang tadi pertanyaan pertama, bahwa Ahwat di kontrak sipil gitu. Tapi pengen bertanya Teh, kan ada gitu perusahaan yang kayak apa ya, jadi nggak toleran tentang waktu sholat gitu. Misalnya cuman dikasih waktu jam siang aja gitu, kayak zuhur aja. Sementara kan kita butuh waktu buat sholat asar gitu di sorenya, tapi kayak itu bukan waktu buat istirahat gitu. Nah, kalau kalau saran Teteh gitu, kalau misalnya ada perusahaan kayak gitu, sikap kita harus kayak gimana ya Teh? Kan kalau misalnya apa sih, mempertahankan juga nggak enak gitu. Nah, kalau dari saran Teteh, kalau misalnya ada perusahaan seperti itu, sebaiknya seperti gimana gitu Teh? Kan ini balik lagi, kalau misalnya rezeki mah kan emang udah ada yang ngatur ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang emang jadi kitanya ngebuat jauh dari Allah, buat apa kita bertahan di perusahaan tersebut gitu.
daripada kitanya malah nambah dosa, nggak sholat ya mendingan ya udah kita cabut aja dari lingkungan yang emang malah kita jauh dari Allah, tapi kita berusaha dan ikhtiar buat cari tempat yang mungkin nanti ada rezeki yang lebih baiknya lagi yang dikasih sama Allah gitu. Walaupun kita atau mungkin lah apa namanya eh, langkah lainnya, kerjain dulu, selesaikan dulu kerjaan kamu, misalnya kalau bisa gimana caranya dengan kalian kerjaan udah selesai kan sengaja kalau misalnya kalian mau sholat, kalau misalnya ada bosnya misalnya kan kerjanya belum selesai tapi kan misalnya apa aktualnya udah selesai, jadi kan kalian bisa diizinin sholat gitu, jadi kalian ada alasan lah buat ininya gitu, tetap kalian bisa sholat kalau misalnya kerjaan kalian udah selesai gitu sih. Gimana Bella? Udah terjawab? Iya, baik deh. Kalau sudah terjawab, terima kasih atas jawabannya. Oh iya, ternyata masih ada waktu nih teman-teman bagi yang mau bertanya. Masih bisa nih kita kasih kesempatan lagi. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh langsung diketikkan aja di kolom komentar nama _ izin bertanya ya. Dulu Teteh juga ini apa KSA dulu. Oh iya. Ngomong Teh dulu juga KSA. 2010. Oh ini ada Teh. Ada dari Alhamdulillah. Salsabila Naharisani. Buat Salsabila langsung on mic aja ya. Ya, makasih Lu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Naharisani dari kelas TPS 1A. Izin bertanya Teh. Jadi dari proses hijrah ini tuh kan yang paling sulit itu istiqomahnya ya Teh. Nah, gimana gitu biar kita tetap istiqomah dan bisa menghilangkan rasa takut serta sedih dikala kita berusaha berhijrah dan meningkatkan level keimanan. Namun di waktu yang bersamaan kita tuh terus-terusan ditimpa masalah gitu Teh. Nah, karena apa ya? Jadi di waktu yang bersamaan ini tuh ditakutkan tuh jadi timbul nantinya rasa ingin apa ya? Balik lagi gitu ke hal-hal dulu, ke hal-hal negatif gitu Teh. Jadi karena banyak masalah, karena kan kalau misalkan kita ada masalah tuh gimana ya? Gak menutup kemungkinan gitu ya, kita juga bakalan suka ada rasa gitu pengen balik lagi ke hal yang negatif gitu Teh. Nah itu gimana gitu cara apa ya, cara nanganinnya gitu Teh. Kalau ada masalah jangan dipikirin sendiri, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, tapi kalian sharing, kan ada punya teman, ada teman terdekat misalnya, atau misalnya dengan orang tua, atau mungkin bisa dengan guru, gimana solusinya memecahkan masalah itu. Jangan sampai kalian terjun lagi ke hal-hal itu, karena untuk mulainya lagi itu kalian susah. Jadi tetap kalau misalnya opsi lainnya bisa dengan lihat proses-proses hijrah orang-orang lain yang mungkin kadang hijrahnya juga gak gampang, kan mungkin kalian di situ ngelihat oh gini, ada hikmah juga di balik kalian bisa apa, di balik Salsa bilang ngelihat profil atau pengalaman dari orang-orang yang lain gitu. Cuma kalau misalnya ada masalah jangan, dan curhatnya kalau misalnya kamu nggak bisa ke orang lain, curhat ke Allah dulu. Jangan sampai, kan karena sebenarnya setiap masalah atau ujian tuh pasti kan ada solusinya ya. Cuman mungkin Allah nggak akan kasih jawaban saat itu juga, mungkin bisa sepekan atau 2 bulan atau mungkin setahun depan kan. Kadang Allah ganti amal yang lebih baik lagi. Intinya jangan sampai kita jatuh lagi ke hal-hal kayak gitulah, karena untuk mulainya lagi itu susah. Dan temannya juga buat ngajak lagi, ayo saling lagi gitu, bareng-bareng lagi gitu. Ya, sudah terjawab Teh. Makasih banyak ya Teh.
Alhamdulillah udah terjawab ya Teh. Untuk di sini ada pertanyaan lagi nih Teh, satu lagi sebagai pertanyaan penutup ada dari Teh Andara Dewi. Kepada Teh Andara boleh langsung di on mic Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Teh. Ya, baik. Untuk pertanyaan itu, Halo. Gak jelas. Mati, putus. Bisa diulangi? halo? Iya, bisa diulangi? Ya. Putus kayaknya. Halo. Andara bisa diulangi pertanyaannya? Iya. Apakah suara saya terdengar? Udah. Jadi gini Teh, kan untuk menjadi lebih baik itu pertama memperhatikan teman pergaulan. Sedangkan untuk proses hijrahnya itu sendiri, yaitu kita di saat kita sudah bisa hijrah ke lebih baik itu, kita harus mengajak teman-teman kita gitu untuk ikut hijrah juga. Nah, seandainya kita harus jaga teman pergaulan itu, gimana ya Teh? Berarti bukannya jadi menjauhkan, nggak memberi kesempatan ke teman-teman sepergaulannya gitu langsung, apakah harus dijauhi atau gimana dulu Teh step-stepnya? Oh, kan kita di sini dalam langkah-langkah untuk berhijrah. Langkah baiknya kan kita mendekatkan teman yang positif, tapi kita juga tidak melupakan teman-teman yang lainnya. Jadi dengan ngerasa kita berhijrah, ngerasa lebih baik, ya kita tetap gaul sama siapa aja. Kan tadi Teteh udah bilang, tetap jangan ngerasa diri lebih baik, jadi kita ninggalin teman-teman yang lain. Dan langkah baiknya jika kita udah baik, kita ajak teman-teman yang lain, tapi kita tetap bersikap seperti layaknya ya kita biasa, nggak kita nggak ngejauhin, nggak apa ya, ya tetap layaknya biasa kita berteman biasa sebelumnya gitu aja. Jangan ada kelihatan kalau kita beda, jauh, jangan. Gitu. Kejawab? Bagaimana Teh Andara? Baik Teh, terima kasih sudah terjawab. Oh, ya. Ya, untuk pertanyaan penutup mungkin sudah dari Teh Andara ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya nih, karena dari tadi kan kita udah terpaku gitu sama materi dan juga pertanyaan-pertanyaan. Buat kegiatan selanjutnya ini kita bakal ada kuis nih. Yang kuisnya ini tuh bakal pakai bakal pakai website Quizizz. Mungkin KTT sama teman-teman di sini udah gak asing nih sama Quizizz. Nah, buat panitia silakan boleh di share screen. Baik, untuk teman-teman bisa langsung ke laman Quizizz-nya aja di websitenya, lalu ketikkan kode 130610 ya. Nah, langsung aja teman-teman masuk Quizizz-nya, langsung ketikkan 130610. Oh, sepertinya ada masalah jaringan ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, sudah muncul lagi. Buat teman-teman silahkan masuk ke laman Quizizz,
Langsung saja ketikkan kode 130610. Baik, untuk waktunya saya beri waktu sampai pukul 21:01 ya, selama 5 menit. Nah, baik teman-teman, langsung saja sekali lagi ke laman quizisnya dan ketikkan kode 130610. Belum ada yang masuk nih? Atau sudah ada? Sudah ya? Nah, sekali lagi untuk teman-teman bisa langsung masuk laman quizisnya dengan mengetikkan kode 130610, di mana nanti untuk pemenang 1 dan 2 bakal ada door prize nih. Ayo, buat teman-teman sama teteh-teteh bisa langsung masuk laman quizisnya. Sepertinya ada masalah jaringan ya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, sudah ada ya. Wah, hilang lagi. Nah, udah ada 51 nih. Sampai 9:01 ya. Oh, udah dimulai nih teman-teman.
Nah, untuk kuisisnya kita tutup bareng-bareng ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, bisa di-end. Baik, kita tunggu sebentar ya. Kita lihat, kalau dari leaderboard-nya mah kita udah tahu ya siapa pemenangnya. Ada Miau, ada Bilkis Afuza. Ya. Nah, untuk pemenangnya di sini kita ambil 2 terbesar ya. 2 terbesar ada Miau. Siapa ini Miau?
Ayo ngaku siapa Miau? Wah, Masya Allah. Ada Teh Rifdah. Teh Rifdah. Kemudian tadi ada Bilqis Afuza. Bisa chat di kolom chat, Bilqis Afuza hadirkah? Hadir, Masya Allah. Buat Teh Rifdah Puspita sama Oke. Untuk Bil Miau, yaitu Teh Rifdah Puspita sama Bilqis Afuza, boleh langsung menghubungi panitia ya untuk hadiahnya. Ya, alhamdulillah ya. Untuk quizisnya udah. Mohon maaf sekali dari kami selaku panitia jika ada kesalahan jaringan. Semoga walaupun ada kesalahan jaringan, materi-materi yang dibahas di quizis itu bisa tersampaikan, bisa kita evaluasi, dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk acara selanjutnya ini ada acara inti nih. Yang termasuk acara inti sih, yaitu acara dokumentasi. Nah, buat teman-teman yang sekiranya masih bisa untuk menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan, karena di sini akhwat semua ya, jadi nggak usah malu-malu. Ayo, teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Saya tunggu sampai 09.15 deh, atau 09.13. Baik teman-teman, yang sekiranya bisa untuk menyalakan kameranya, silahkan. Karena ini akhwat semua ya, jadi nggak usah malu-malu. Kayak kita foto bersama. Ayo teman-teman, kita nyalakan kameranya. Wih. Oke, kita tunggu ya. Disiapkan dulu, rapihkan dulu kerudungnya. Rapihkan dulu kerudungnya, latarnya, cahayanya, biar kita cantik semua di sini ya. Oke, teman-teman, sekiranya yang bisa on cam, bisa langsung on cam aja ya, nggak usah malu-malu. Karena kita semua di sini akhwat ya. Baik, kita tunggu sampai jam berapa ya? Jam 9:11 deh, 1 menit lagi. Ayo. Disiapkan kerudungnya, cahayanya, background-nya kalau bisa. Oh, ke-mute ya, maaf. Nah. Oke, sudah 9:11 nih. Untuk Pubdoc bisa langsung di-share screen. Apakah sudah siap? Pubdoc, apakah sudah siap? Baik. Untuk slide pertama ya. Di sini ada 5 slide. Ayo kita bergaya dengan gaya terbaik malam ini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir nih, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Nah, sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Nah, berdoa kali ini kita akan langsung dipimpin oleh Teh Cindy Agisriani. Kepada Teh Cindy, waktu dan media Lulu persilahkan.
Baik teh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang meluangkan waktunya, ya udah jam 9.13 kerasa. Semoga jadi amal baik buat teman-teman dan semoga segala urusannya dimudahkan. Doa penutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sebelum kita menutup, ini ada kabar ya dari Teh Cindy sendiri. Ternyata Teh Cindy sudah mempersiapkan hadiah nih buat teman-teman. Ada 3 hadiah dari Teh Cindy buat teman-teman yang mengirimkan resume terbaiknya. Nah, 3 resume terbaik akan mendapatkan hadiah dari Teh Cindy. Hadiahnya itu ada kerudung, ada buku, dan juga ada baju. Masya Allah. Nanti tinggal teman-teman kirim saja resumenya di Snapgram, di mana nanti teman-teman tinggal tag aja akun Teh Cindy dan juga akun Himas Polban. Nah, untuk info lebih lanjut, nanti bakal sama panitia infokan di grup. Jadi terus aja Pak teman-teman pantengin buat info lebih lanjutnya. Jadi sekali lagi, kita punya hadiah spesial nih dari Teh Cindy selain tadi door prize untuk 2 pemenang. Jadi ada hadiah untuk 3 resume terbaik, di mana nanti Teh Cindy bakal ngasih hadiah ke kita yaitu berupa kerudung, buku, dan juga baju. Bebas kalau panitia yang meresum juga boleh ikutan, tapi kita utamakan peserta dulu ya. Kita utamakan peserta dulu untuk bisa mengirimkan resumnya. Jadi sistemnya itu silakan teman-teman resum itu di Snapgram. Nanti dari Snapgram itu silakan tag akun Teh Cindy, lalu akun Himas Polban. Nanti kita reply, langsung kita hubungi, gasin aja kita kasih hadiahnya ya Teh. Seperti itu Teh. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Teh Cindy atas hadiah dan juga door prize-nya yang mungkin panitia juga kaget ya. Dadakan. Nah, untuk sebelum menutup nih, di sini ada form absensi akhir dan juga feedback kajian Anissa Jilid 1. Teman-teman bisa mengkliknya dan juga silakan teman-teman isikan. Nanti absen akhir ini juga akan kita bagikan di grup nih. Nah, biar lebih afdol sih sekarang aja ya teman-teman untuk mengisinya. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan masukan-masukan lagi untuk kami sebagai panitia dan juga untuk kajian Anissa ke depannya. Nah, mungkin sebelum alhamdulillah ya, acara demi acara telah selesai kita laksanakan dari awal sampai akhir. Mungkin ada kendala, tapi alhamdulillah kita sebut saja ini lancar ya, teman-teman. Nah, saya sebagai moderator ataupun MC, saya mohon yang pertama saya mohon maaf sebanyak-banyaknya jika mungkin dalam penyampaian ataupun dalam mengelola acara ini saya terdapat kesalahan kata, perbuatan ataupun lisan. Nah, kemudian semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga ilmu-ilmu yang tadi telah diikat ini bisa juga kita sebarkan, bisa juga kita amalkan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu ini. Nah, untuk itu, saya sebagai MC undur diri. Saya sebagai MC undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan murni dari saya, dan juga sebentar.
Oh iya, ternyata teman-teman ada acara tambahan nih. Ternyata dari panitia juga ada kado spesial buat Teh Cindy nih. Ada simbolis sertifikat buat Teh Cindy. Mangga kepada ya ini Teh dari panitia buat Teh Cindy. Mungkin dari kita ada ini Teh hadiah sedikit titipan gitu dari kita. Semoga bisa berkesan, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipajang juga sih Teh ini sebagai kenang-kenangan. Ya, jazakillah. Semoga program-programnya tetap berlanjut sampai nanti penerus-penerus selanjutnya. Oke. Ya Teh, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kajian Anissa ini bisa terus ya Teh, biar Ya, Himas bisa Mogan continue juga terus. kita bisa membangun muslimah yang berdaya gitu di sipil polnya. Nah, mohon maaf teman-teman. Jadi balik lagi, mungkin dari panitia, dari saya sendiri, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dari tadi. Semoga teman-teman bisa memaafkan karena kesalahan itu murni dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup acara ini, langkah baiknya kita menutupnya dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Cindy dan teman-teman yang sudah hadir.